Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Windy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membantah klaim-klaim yang dilontarkan kepada kita sebagai umat Islam. Ya, ini salah satu akun YouTube akun YouTube channel, dan mereka mengatasnamakan ulama Aceh. Dan kita tidak tahu sebetulnya identitas orang ini. Dan yang men-share video ini pun bukan video dia. Dia men-share video orang lain dan membuat judul seolah-olah yang menyampaikan dalam video ini adalah orang Aceh. Nah, jangan menjelek-jelekkan ulama, apalagi mengatasnamakan suatu daerah. Jadi teman-teman, di video ini dikatakan, kenapa semua isi Al-Quran tidak dianggap saja bahan sejarah? Mereka sudah termakan dengan dogma dan doktrin buta. Nah, begitu bahayanya syariat Islam. Nah, mungkin pertanyaan ini muncul dari kalangan yang skeptis terhadap wahyu ilahi. Jawaban dari pertanyaan ini harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis dan tentunya rasional, agar bisa diterima akal sehat, bahkan oleh mereka yang belum atau tidak beriman. Nah, sekarang kita coba kupas satu persatu, dan bila ada tanggapan lain dari teman-teman bisa di kolom komentar ya. Nah, jawaban logis dan rasionalnya kira-kira seperti ini. Ya, tentu saja karena Al-Quran itu bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga petunjuk kehidupan sepanjang zaman. Kalau kita bicara soal bahan sejarah, maka biasanya yang dimaksud adalah kumpulan fakta dari masa lalu yang berguna sebagai dokumentasi atau pelajaran untuk kita. Tapi teman-teman, Al-Quran ini tidak hanya menceritakan masa lalu, melainkan menceritakan hal-hal yang tidak diketahui manusia pada saat itu. Seperti contohnya proses penciptaan manusia. Ya, ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nah teman-teman, faktanya tahapan janin yang dijelaskan oleh Rasulullah itu bisa dibuktikan melalui mikroskop dan kemajuan embriologi modern abad ke-20. Al-alaqah secara harfiah artinya sesuatu yang menggantung atau seperti lintah. Dan memang begitu bentuk zigot pada dinding rahim itu. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW tahu ini tanpa mikroskop atau riset ilmiah. Nah, logikanya nih ya teman-teman, kalau ini cuma buku sejarah, bagaimana bisa tahu informasi medis yang akurat 1400 tahun yang lalu? Luar biasa kan? Kemudian juga peristiwa alam, seperti laut yang tidak bercampur. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20 juga menjelaskan bahwasanya Allah itu membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Faktanya, nah kita ngomong fakta lagi ya teman-teman. Oceanografi modern membuktikan air laut dari dua samudra memiliki perbedaan kadar garam, suhu, dan kepadatan. Dan ketika bertemu, mereka tidak langsung bercampur.
Fenomena ini disebut halocline, halocline. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan ditemukan oleh ilmuwan abad ke-20. Nah, ini juga beberapa video, saya kasih nampak ya teman-teman. Nah, ini juga halocline ini ditemukan oleh beberapa orang dan direkam. Ya. Nah, logikanya teman-teman, kalau Quran cuma sejarah, kenapa bahas hal yang tidak bisa langsung dilihat oleh manusia di zaman itu? Al-Quran ini juga memberikan petunjuk moral, sosial, ekonomi, hukum, dan spiritual yang tetap relevan hingga hari ini. Dan juga masa depan tentunya. Yang pertama mungkin kita bahas masalah moral dan sosial. Dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 11 dijelaskan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Konsep anti-bullying, anti-body shaming, dan anti-rasis, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Bahkan sebelum dunia modern mengangkatnya sebagai kampanye. Dalam hal ekonomi, juga ada larangan riba. Dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu saja ini juga relate dengan kehidupan kita. Krisis keuangan global, utang konsumen, dan kehancuran ekonomi banyak disebabkan oleh sistem bunga atau riba. Bunga ini cuma istilah ya teman-teman. Untuk mengharumkan nama yang sebetulnya jelek. Nama riba ini dibuat harum dengan nama yang lain, yaitu bunga. Padahal sama aja. Ekonomi Islam berbasis profit loss sharing, bukan eksploitasi. Logikanya gini teman-teman. Sistem ekonomi Quran melindungi manusia dari kesenjangan, bahkan lebih stabil daripada sistem kapitalis modern. Dalam hukum dan spiritual, maqasid syariah Quran menetapkan hukum bukan untuk menghukum, tapi menjaga jiwa manusia, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga agama. Contoh konkretnya gini, hukum potong tangan bukan kejam, tapi mencegah kejahatan dengan keadilan dan perlindungan sosial. Tentu saja dibatasi oleh syarat yang sangat ketat. Kemudian juga, larangan minuman keras. Bukan sekedar larangan, tapi perlindungan akal sehat tentunya. Yang hari ini terbukti melalui kerusakan otak akibat alkohol. Bahkan ya teman-teman, Al-Quran bisa memprediksi kejadian-kejadian yang belum terjadi pada saat itu. Ini jelas bukan fungsi dari sebuah buku sejarah biasa. Al-Quran ini memprediksi kejadian di masa depan. Seperti kemenangan Romawi atas Persia. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 2-4, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang dekat, dan mereka sesudah dikalahkan akan menang dalam beberapa tahun. Fakta sejarah juga mencatat, saat ayat ini turun, Romawi sedang dalam keadaan kalah telak oleh Persia. Tapi 7-9 tahun kemudian, Romawi bangkit dan menang, persis seperti yang disebutkan dalam ayat. Logikanya nih ya teman-teman, prediksi itu hanya mungkin dua. Tebakan contohnya, bisa aja meleset. Dan bisa tepat juga. Itu tebakan ya. Tapi kalau wahyu teman-teman, pasti tepat. Pasti. Karena terbukti benar. Ini bukan ramalan kosong, ini wahyu teman-teman. Banyak hal. Saya tekankan lagi, banyak hal yang diberitakan di dalam Al-Quran menjadi tanda-tanda, ya, menjadi pedoman untuk ilmu pengetahuan yang ada di zaman sekarang. Contohnya lagi teman-teman, seperti sidik jari. Sidik jari ini Al-Quran sudah jauh lebih dulu menceritakan atau memberitakan tentang sidik jari manusia ini berbeda-beda, tetapi bisa dibuktikan dengan teknologi zaman sekarang dan digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya membuka kunci pada handphone kita. Dan juga teman-teman ya, Fir'aun diselamatkan untuk jadi tanda bagi umat setelahnya. Dalam Quran surat Yunus ayat 92 dikatakan bahwasanya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu.
Fakta arkeologisnya teman-teman, jasad Ramses yang kedua ini ditemukan di Mesir dalam keadaan terawetkan alami. Jasad tersebut disimpan di Museum Mesir dan jadi pelajaran ilmiah bagi generasi modern sesuai dengan ayat Quran. Nah teman-teman, kalau Al-Quran hanya buku sejarah, kenapa isinya masih bisa jadi solusi atas problem modern hari ini? Sejarah itu tidak bisa memberi solusi masa depan, tapi Al-Quran bisa. Kalau Al-Quran sekedar sejarah, ia akan mati di rak buku. Ia akan hanya jadi bahan akademis, seperti buku teks Mesir kuno. Ya, tapi nyatanya ya teman-teman, Al-Quran ini terus hidup, dibaca, dihafal, dan diamalkan. Isinya masih relevan untuk semua aspek kehidupan hari ini. Ilmuwan, filsuf, bahkan ateis yang jujur tidak bisa mengabaikan kedalaman kandungannya. Al-Quran ini bukan buku sejarah. Ia adalah petunjuk, pelita, dan pelindung umat manusia. Dan tentu saja petunjuk tidak akan pernah usang selama manusia masih hidup dan butuh arah. Nah, satu hal lagi teman-teman. Al-Quran ini bukanlah ciptaan manusia. Bukanlah karangan Rasulullah. Tapi Al-Quran ini adalah kalamullah.